Masuk ke sub capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa dapat yang pertama, menjelaskan definisi pencahayaan. Gampang. Yang kedua, menjelaskan faktor yang memengaruhi pencahayaan. Faktornya apa aja. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis lampu. Yang keempat, menjelaskan sifat cahaya. 5. Menjelaskan distribusi pencahayaan. Yang keenam, menjelaskan efek pekerja akibat pencahayaan yang buruk di tempat kerja. Yang ketujuh, mengetahui dasar perundangan yang mengatur pencahayaan di tempat kerja. Selanjutnya, menjelaskan alat ukur dan cara pengukuran pencahayaan. 9. Menjelaskan pengendalian penerangan di tempat kerja. Oke, masuk ke definisi pencahayaan. Pencahayaan mempengaruhi peningkatan produktivitas tenaga kerja dan mempengaruhi kesehatan tenaga kerja. Jelas ya, karena dalam dunia kerja pasti pencahayaan penting untuk aktivitas. Pencahayaan yang kurang dapat mengurangi kemampuan penglihatan dan menyebabkan kecelakaan kerja. Sedangkan pencahayaan berlebihan dapat menyebabkan kesilauan. Jadi terlalu terang juga nggak bagus. Perusahaan pengennya semua terlihat jelas. Di pabrik apa di industri dikasih pencahayaan yang terlalu terang, kemudian dikasih aluminium foil dan lain-lain biar terang. Itu juga nggak bagus. Kalau terlalu silau juga kesehatan mata juga terganggu. Pencahayaan yang baik adalah pencahayaan yang memungkinkan tenaga kerja dapat melihat objek yang dikerjakan secara jelas, cepat, dan tanpa upaya-upaya yang tidak perlu, serta membantu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan. Tingkat cahaya yang optimum dapat dipenuhi dengan dua cara. A. Pencahayaan alami, menggunakan sinar matahari secara langsung. Ini jika di luar ruangan, di outdoor, bisa dilakukan. Saat dalam indoor, harus diatur pencahayaannya. Jadi di sisi kanan, kiri, atau di depan, belakang, pokoknya di sisi samping itu pasti diatur untuk pencahayaan. Biasanya kalau di industri itu di menjelang ke atap, jadi dari atap ke bawah setengah dinding atau setengah pagar, setengah tembok dibikin transparan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang di atas dibikin transparan juga bisa. Kalau di industri yang saya temuin sih selama ini seperti itu. B. Pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan digunakan apabila pencahayaan alami belum memadai. Seperti ruangan tertutup, pencahayaan ini biasanya menggunakan lampu. Jelas kalau itu. Masuk ke faktor pencahayaan. Faktor yang menentukan besarnya pencahayaan di tempat kerja antara lain, 1. Ukuran objek. Jelas ya, besar kecilnya objek. Yang kedua, ukuran ruangan kerja. Jadi saya ingatkan dulu, ini faktor pencahayaan adalah yang kedua, ukuran ruangan kerja. Artinya apa? Semakin luas ruang kerja kita, maka dibutuhkan pencahayaan yang memadai. Nggak mungkin kan ruangannya luas, tetapi pencahayaannya kecil, hanya lampu 5 watt. Sangat-sangat nggak mungkin. Yang ketiga, derajat kontras. Perbedaan derajat terang antara objek dan sekelilingnya. Yang keempat, luminansi. Tingkat terangnya lapangan penglihatan. Yang kelima, lamanya melihat.
Sedangkan arah pencahayaan ada dua, yaitu satu arah untuk pekerjaan dengan benda-benda yang kecil, dan berbagai arah yaitu mengecek bagian benda yang berkelok-kelok atau untuk menggambar teknik. Jadi yang pertama untuk penerangan umum, yang kedua adalah untuk menggambar teknik. Masuk ke sifat cahaya. Sifat cahaya ditentukan oleh apa? Oleh dua hal, yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas yaitu banyaknya cahaya yang jatuh pada suatu permukaan yang menyebabkan terangnya permukaan tersebut dan sekitarnya. Banyaknya cahaya yang dibutuhkan tergantung dari tingkat ketelitian yang diperlukan, bagian yang diamati, dan brightness dari sekitar. Kuantitas cahaya dipengaruhi oleh ukuran ruang kerja, waktu kerja, tingkat kontras, dan kecerahan objek yang diterangi. Kualitas cahaya ditentukan oleh ada atau tidaknya kesilauan, warna, arah, dan difusi cahaya. Masuk fisika ya ini ya. Oke, lanjut ke akibat pencahayaan yang buruk. Pencahayaan yang buruk dapat mengakibatkan kelelahan mata, kelelahan mental, keluhan pegal, sakit di sekitar mata, kerusakan mata, dan meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Gejala kelelahan mental atau pencahayaan yang buruk adalah sakit kepala, penurunan kemampuan intelektual, penurunan daya konsentrasi, dan penurunan kecepatan berpikir. Jadi kalau dibahas, kenapa ya pencahayaan kok ngefeknya kemana-mana, Pak? Ya memang seperti ini. Jadi bisa sampai sakit kepala, bahkan kemampuan intelektual. Jadi sangat penting ya untuk pencahayaan di tempat kerja. Lanjut, upaya pencegahan kelelahan mental karena upaya mata yang berlebihan perlu diadakan perbaikan kontras, meningkatkan pencahayaan, dan pemindahan tenaga kerja dengan visus yang setinggi-tingginya. Pekerjaan yang membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi harus dikerjakan oleh tenaga kerja berusia muda dan dilakukan pada malam hari. Ini relatif ya, jadi literaturnya ini relatif, bisa disesuaikan. Selain itu, dapat juga digunakan kaca pembesar untuk melihat objek dengan mudah. Tetapi terdapat beberapa kerugian, diantaranya penglihatan menjadi terbatas, kekurangan daerah akomodasi, terganggunya koordinasi antara penglihatan dan gerakan tangan dan kepala karena harus tetap dalam posisi tertentu. Ini teknis, jadi Anda perlu dipahamin aja, jadi untuk teknisnya bisa disesuaikan. Yang penting poin kita adalah safety, higienis. Di industri itu safety dan higienis. Masuk ke kesilauan atau glare. Kesilauan adalah cahaya yang tidak diinginkan, unwanted light. Definisi lengkap kesilauan adalah setiap cahaya atau pantulan yang berada dalam lapangan penglihatan yang menyebabkan rasa ketidaknyamanan, gangguan, kelelahan mata, dan gangguan penglihatan. Kesilauan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, disability glare. Disebabkan karena terlalu banyak cahaya yang secara langsung masuk ke dalam mata dari sumber kesilauan sehingga menyebabkan kehilangan sebagian penglihatan. Keadaan ini mempengaruhi seseorang untuk dapat melihat dengan jelas,
Misalnya, ketika mengendarai mobil pada malam hari, kemudian terkena sorot lampu yang sangat terang dari arah berlawanan. Kejadian ini intensitasnya tinggi dan waktunya sangat cepat atau tiba-tiba. Jadi kalau di industri ada beberapa hal yang memang tidak bisa ditinggalkan ya untuk kilauan ini. Seperti di printing, yang gede-gede itu di industri, kemudian di percetakan, tiba-tiba terang gitu. Jadi memang harus pakai kacamata untuk melindungi mata. Yang kedua, discomfort glare. Kesilauan ini menyebabkan ketidaknyamanan pada mata, terutama bila berlangsung pada waktu yang cukup lama. Biasanya dialami oleh seorang yang bekerja pada siang hari dan menghadap ke jendela atau saat memandang lampu secara langsung pada malam hari. Efek kesilauan ini pada mata tergantung pada lamanya seseorang terpapar oleh kesilauan tersebut. Kemudian yang ketiga, reflected glare. Kesilauan ini disebabkan oleh pantulan cahaya yang terlalu terang yang mengenai mata. Berasal dari semua permukaan benda yang mengkilap yang berada pada lapangan penglihatan. Disability glare dan discomfort glare dapat dikurangi dengan cara A. Memperkecil luas dari permukaan yang sangat terang yang menyebabkan silauan. Jelas ya, bisa dipahamin. Jadi memperkecil luas dari permukaan. Bisa dibayangkan. Jadi kita memperkecil luas dari permukaan. Jadi istilahnya suatu penampang lebarnya 10 kali 10 meter persegi. Kita kecilkan menjadi 5 kali 5, itu salah satu maksud poin ini. B. Memperbesar sudut yang terbentuk antara sumber kesilauan dan garis penglihatan sebesar 30 derajat. Jadi memperbesar sudut, kita kayak berpindah aja ya, berpindah posisi di mana kesilauan itu datang. C. Meningkatkan brightness dari area yang mengelilingi sumber kesilauan. Reflected glare dapat dikurangi dengan cara yang C, poin C adalah meningkatkan brightness. Jadi dibikin terang. Jadi terangnya tidak kaget. Di industri, untuk membuat brightness mengeliling memang cukup mahal. Jadi cara yang C ini memang relatif lebih mahal ya dibandingkan cara yang pertama tadi, hanya mengurangi luas permukaan. Tetapi untuk nanti untuk teman-teman sebagai sarjana teknik keselamatan harus bisa memahami beberapa cara, walaupun nantinya saat di lapangan memang disesuaikan dengan perusahaan tersebut, mungkin dengan anggaran atau ADART-nya, itu nggak masalah. Yang penting safety harus nomor satu. Itu saya tekankan ya, karena jika safety dikurangi, ya efeknya nanti efek domino. Kalau skala industri itu safety dikurangin, efeknya panjang dan akan lebih mahal di akhir daripada investasi di awal. Oke, lanjut. Reflected glare dapat dikurangi dengan cara A. Mengurangi brightness dari sumber cahaya. B. Semua permukaan benda yang terdapat dalam lapangan penglihatan tidak dibuat mengkilap. C. Meningkatkan pencahayaan umum. Cara-caranya juga berbeda-beda ya. Seperti di atas mengurangi brightness, dan C ini meningkatkan pencahayaan umum. Kembali lagi ke masalah budgeting. Nanti bisa dibaca lagi untuk reflected glare
dan disability glare, dan discomfort glare. Kita lagi lebih familiar. Lanjut ke distribusi pencahayaan. Mata kuliahnya banyak bercerita tentang industri, semoga menjadi dasar untuk mengambil keputusan besok, teman-teman calon sarjana teknik keselamatan, peraturan perundang-undangan, itu nanti akan jadi makanan setiap hari ya, bagi teman-teman. Distribusi pencahayaan. Distribusi pencahayaan dibedakan menjadi 5 sistem, yaitu A. Pencahayaan langsung, direct lighting. Distribusi 90 sampai 100% dari cahaya diarahkan secara langsung ke tempat kerja atau tempat yang perlu mendapat pencahayaan. Jadi langsung ya 90 hingga 100%. Dan yang ke atas 0 sampai 10%. Bahkan nggak ada yang ke atas ya, 0%. Jadi pencahayaan langsung itu langsung dicorot ke kita langsung. Jadi itu namanya direct lighting. 90 sampai 100%. Itu sangat-sangat silau sekali itu. Keuntungan cara ini lebih efisien karena banyaknya cahaya yang mencapai permukaan kerja maksimum. Sedangkan kerugiannya adalah sering menimbulkan kesilauan. Itu pasti. B. Pencahayaan semi langsung, semi direct lighting. Distribusi cahaya ke bawah 60 hingga 90%. Sisanya menerangi serta dipantulkan ke langit-langit atau ke dinding 10 hingga 40%. Jadi pencahayaan semi direct lighting ini katakanlah 60% ya, 60% ke benda tersebut dan 40% dipantulkan ke dinding atau ke atas. Seperti itu, ada gambaran ya. Kemudian pencahayaan difusi umum. Distribusi 50% cahaya diarahkan ke tempat kerja dan setengahnya lagi menyinari serta dipantulkan oleh langit dan dinding. Hampir sama seperti semi direct lighting, cuma bedanya hanya di persentase. Itu juga ada perhitungannya ya teman-teman. Jadi pencahayaan itu ada perhitungan berapa lumens, kemudian berapa luas area, kemudian harus berapa kalornya seberapa, itu ada perhitungannya. Itu mungkin bisa dipelajari sendiri kalau yang mau meneruskan. Kemudian yang D, pencahayaan semi tidak langsung, semi indirect lighting. Distribusi 60 hingga 90% cahaya diarahkan ke langit-langit dan dinding bagian atas. Sedangkan 10 hingga 40% cahaya diarahkan ke bawah. Taruhlah yang diarahkan ke benda itu kerja ya, kita bilang kerja. Hanya 10%. Tetapi 90% diarahkan ke langit dan dinding. Jadi bisa dibayangkan yang menerangi malah dinding. Sedangkan kerja itu sendiri kita sebut kerja ya. Itu bisa benda, bisa orang, bisa kata kerja, kata sifat. Jadi kerja itu titik ya, titik yang dimaksud di sini hanya 10% yang diarahkan. Yang 90% malah dipantulkan dari dinding dan langit-langit. Pencahayaan tidak langsung, indirect lighting. Distribusi cahaya ke atas 90 hingga 10%, 100%. Ke bawah 0 hingga 10%. Keuntungan cara ini tidak menimbulkan kesilauan, sedangkan kerugiannya mengurangi efisiensi cahaya total yang jatuh pada permukaan. Jadi ini gila lagi nih, yang bikin terang dinding dan
dinding dan tembok dan atap. Jadi tidak ada yang menyinari kerja itu sendiri, bahkan 0% ya. Jadi memang mengurangi efisiensi cahaya total yang jatuh pada permukaan kerja. Oke. Kita masuk ke jenis lampu. Mungkin Pak Marwan juga bertanya, Pak, kita mempelajari lampu. Ya karena memang mata kuliah ini mempelajari dasar-dasar ya untuk higiene industri, salah satunya kita mengenal lampu. Oke. Yang pertama lampu pijar, incandescent lamp. Lampu pijar seperti ini. Keuntungan lampu pijar dapat memberikan nuansa hangat karena warna cahaya kuning kemerahan, sehingga lampu ini sangat tepat bila digunakan di tempat rekreasi. Kerugiannya tidak nyaman digunakan di ruang kerja, karena ruang kerja menjadi tidak nyaman atau panas, dan warna cahaya mempengaruhi warna objek yang diamati. Ya, itu mempengaruhi objek kerja, ikut menjadi kuning seperti itu. B. Lampu pelepasan listrik atau lampu TL, fluorescent lamp. TL seperti ini, panjang. Keuntungan lampu TL adalah efisiensi atau perubahan listrik menjadi cahaya yang dinyatakan dalam lumen atau watt. Lampu ini lebih tinggi daripada lampu pijar. Jadi efisiensinya lebih tinggi daripada lampu pijar. Kurang lebih 3 hingga 4 kali dibandingkan dengan lampu pijar. Jadi ini untuk efisiensi energi ya, konversinya lebih dapat lah istilahnya. Kalau lampu pijar tadi memang sangat tidak efisiensi. Luminensi lampu TL umumnya rendah, sehingga kesilauan di tempat kerja dapat dikurangi. Selain itu, warna cahaya lampu TL menyerupai cahaya matahari, sehingga warna objek yang diamati tidak mengalami perubahan atau distorsi warna. Jadi, jelas ya, kalau lampu pijar tadi arahnya ke kuning dan lampu TL menyerupai sinar matahari. Ini untuk di industri itu memang sangat berpengaruh. Jadi untuk pemilihan lampu juga penting untuk disesuaikan. Kerugiannya apa? Kerugiannya adalah menyebabkan kedipan baik yang terlihat maupun tidak terlihat oleh mata. Kedipan ini dapat menyebabkan iritasi pada mata, sakit kepala, kelelahan mata, dan penurunan prestasi kerja. Kalau membahas tentang kekurangannya ya banyak ya. Di sini dari iritasi sampai prestasi, jadi sangat-sangat panjang nih kalau dijelaskan. Kedipan ini dapat diatasi dengan pemasangan 2 atau lebih lampu TL di tempat kerja. Selain itu, cahaya yang dihasilkan oleh lampu TL sering memberikan efek psikis kurang ramah. Tetapi kesan ini akan hilang bila pencahayaan umum mencapai 1000 lux atau lebih. Oke, masuk ke dasar perundang-undangan. Peraturan yang mengatur tentang syarat penerangan di tempat kerja mengacu pada peraturan lama, yaitu Peraturan Menteri
Perburuhan nomor 7 tahun 64 tentang syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan dalam tempat kerja. Teman-teman mencari ya di internet untuk Peraturan Menteri Perburuhan nomor 7 tahun 64 berbunyi apa, masih signifikan apa enggak sih? 64 itu udah berapa puluh tahun yang lalu ya, kok masih dipakai? Kan pertanyaan besar juga, apa memang Menteri Perburuan tuh nggak kerja atau gimana? Nanti bisa dianalisis sendiri. Jadi di sini ngomongin tentang industri itu panjang, bahkan undang-undang tahun 64 itu masih dipakai. Jadi bisa disimpulkan betapa repotnya mereka mengurusi perburuan dan industri sampai perundangan tahun 64 masih dipakai, nggak ada perubahan. Ya, nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian masuk ke alat ukur pencahayaan. Jadi jelas ya, pencahayaan pun ada perundang-undangannya, jadi nggak sembarangan. Kalau kita di rumah sih kita masih bebas ya menggunakan pencahayaan, tetapi kalau di ranah industri itu benar-benar diatur, bahkan siang hari pun masih jelas lampu kadang dinyalakan. Kalau dalam pabrik, dalam plant, dalam line, seperti itu karena mereka memang mengurangi minimalisasi kesalahan, walaupun terkadang tanpa lampu pun udah jelas karena mereka udah mengatur sedemikian rupa line, gedung, pabrik untuk mengadopsi cahaya dari luar. Oke, kita lanjutkan ke alat ukur pencahayaan. Yang pertama, pengukur intensitas cahaya, yaitu luxmeter. Prinsip kerjanya adalah sebuah fotosel yang bila terkena cahaya akan menghasilkan arus listrik. Makin kuat intensitas cahaya, makin besar arus yang dihasilkan. Pengukuran untuk pencahayaan lokal, setinggi tempat kerja yang sebenarnya, dan untuk pencahayaan umum setinggi perut, kurang lebih 1 meter. Nah, ini gambar luxmeter. Nanti teman-teman bisa browsing luxmeter tuh seperti apa, kinerjanya seperti apa, tutorialnya coba dipelajarin lagi, karena penting untuk ke depan saat di industri. Bisa dibuka di YouTube atau di manapun, banyak sekali tutorial-tutorialnya. Sebentar, izin sebentar, saya ada telepon masuk. Siapa?
Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Pak. Ya, oke, saya lanjutkan Selamat siang, Pak. untuk berikutnya adalah pengukur luminensi. Tadi sudah ya, jadi luxmeter nanti coba dipelajari sendiri seperti apa cara kerjanya. Jadi saat teman-teman nanti di industri, di praktek kerja lapangan, bisa familiar. Nggak perlu paham, tapi cukup tahu gimana cara kerjanya, kemudian seperti apa, seperti itu ya, Mas. Lanjut yang B, pengukur luminensi, brightness meter. Adalah untuk mengukur kecerahan cahaya saat dipantulkan kembali oleh permukaan. C, pengukur kekuatan sumber cahaya, fotometer. Gambarnya seperti ini, brightness meter gambarnya seperti ini. Prinsip dasar fotometer adalah pengukuran penyerapan sinar akibat interaksi sinar yang mempunyai panjang gelombang tertentu dengan larutan atau zat warna yang dilewatinya. Kebanyakan fotometer mendeteksi cahaya dengan fotoresistor, dioda, atau fotomultipliers. Untuk menganalisis cahaya, fotometer dapat mengukur cahaya setelah melalui filter atau melalui monokromator penentuan ditentukan panjang gelombang. Penentuan ditentukan panjang gelombang atau untuk analisis terhadap distribusi spektrum cahaya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sampai sini atau kita diskusiin. Oh ya, untuk tugas jurnal, kemarin kan saya bilangnya di pertemuan ini kan harusnya mengumpulkan. Nanti tolong dibantu ya, diinfoin ke teman-teman yang lainnya. Minggu depan tolong sudah dikumpulkan lewat Mas Rafdi aja ya, lewat Mas Rafdi. Jadi nanti emailnya jadi satu aja. Jadi ada teman-teman ada 5. Jadi masing-masing ada 3. Nanti dikumpulin di Mas Rafdi aja untuk nanti di email jadi satu. Gitu aja. Siap, Pak. Oke, nggak usah bingung jurnalnya seperti apa. Yang penting itu jurnal internasional berbahasa Inggris ya. Nggak usah takut. Jadi kita bisa mengakses dan kita gampang itu diperoleh. Nanti cari aja, nanti semakin ini istilahnya latihan untuk membantu teman-teman ke depan. Jadi untuk terbiasa dengan paper dan jurnal, khususnya jurnal internasional. Jadi seperti itu ya, untuk pembahasannya bebas. Yang penting masuk ke mata kuliah kita, higiene industri. Dari pertemuan pertama sampai terakhir ini kan banyak yang kita bahas. Nah, itu ada subbab-subbabnya pun boleh. Jadi diambil aja untuk membahas tentang apa, di suatu kota apa, atau suatu parameter apa, di negara mana. Bebas, saya membebaskan teman-teman untuk bereksplorasi di sini. Jadi nanti asik kok kalau sudah bermain di paper-paper gitu, nanti tugas-tugas yang lainnya lebih gampang, karena udah terbiasa membaca, minimal membaca, kemudian menjelaskan kembali dengan kata-kata sendiri, lebih enak. Jadi tugas pertama untuk membaca dulu ya, dan memilih 3 jurnal internasional, untuk nanti dikumpulkan, nanti saya pilih, kita bahas lah, kalau ada waktu kita bahas untuk, oh ini relevannya di mana, kemudian pembahasannya seperti apa, gitu. Oke, mungkin gitu dulu, teman-teman. Bagi yang belum bisa gabung, nanti saya kirimkan linknya, biar semua saya anggap masuk. Kalau absennya kurang nanti nggak boleh ujian,
kasihan nanti. Siap, Pak. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya gabung di kelas. Semoga kita bisa ketemu, diberi kesehatan dan di waktu yang lebih asik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Salah.